Apa kepastiannya bahwa dosa kita diampuni? Saya dulu dalam agama saya yang lama selalu berdoa minta ampun. Tapi hati kecil saya tidak punya kepastian. Apakah betul-betul saya sudah diampuni? Dan kalau saya tanya selalu jawabannya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumal hisab ada pengadilan. Coba kita lihat keyakinan keselamatan, kepastian keselamatan kita ya. Judulnya kepastian akan keselamatan dalam iman Kristen. Nah, untuk memulai kelas kita di malam hari ini ada setidak-tidaknya ada 3 pertanyaannya. Begini, yang pertama itu, jika Anda meninggal dunia hari ini, jangan hari ini sih, saat ini, misalnya begitu ya, apakah Anda yakin masuk surga? Nah, ini pertanyaan penginjilan dari Evangelical Expression ya, atau ledakan penginjilan. Dan ini mungkin pernah kita dengar ini ya. Bahkan di kelas ini kayaknya pernah juga di tahun lalu kalau nggak salah. Jika Anda meninggal hari ini, atau waktu ini, atau setelah Jum ini, apakah Anda yakin masuk surga? Yang kedua adalah seandainya kita mati nih kan, mati, Anda mati, saya mati, misalnya kita mati saat ini, lalu seandainya kita berdiri depan pintu surga, ya kira-kira mati, lalu berdiri depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Ah, kira-kira apa jawab saudara dari semua? Ya. Pertanyaan ketiga adalah, mengapa Anda percaya kepada Allah? Lalu apa tujuan Anda percaya kepada Allah? Kira-kira begitu. Nah, ada yang bisa berikan jawaban dari ketiga pertanyaan ini? Jawab semua aja, Kak, satu-satu. Ya, iya dimulai dari Ibu lah. Kalau begitu, silakan jawab satu-satu, Bu. Sebuah, Bu. Jika Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Yakin. Oke, yang kedua. Seandainya Anda berdiri di depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan masuk surgaku? Karena kan aku percaya kepada Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, itu. Yang ketiga. Mengapa Anda percaya kepada Allah? Apa tujuannya? Saya butuh Allah karena saya kan manusia berdosa, tidak bisa selamat sendiri. Jadi perlu pertolongan Allah untuk saya bisa selamat. Oke, terima kasih jawabannya untuk Ibu Dewi. Oke, yang lain. Silakan. Ibu Yama, gimana Bu? Ya Kak, jika Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Ya, saya yakin karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Seandainya Anda berdiri di depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan masuk surgaku? Karena saya hidup dengan penuh harapan kepada Allah, kepada Bapa, dan percaya pasti masuk surga. Mengapa Anda percaya kepada Allah? Karena Allah telah memberikan anugerah keselamatan kepada saya, tujuannya supaya saya bisa bersama-sama dengan Allah di kehidupan yang kekal. Oke, terima kasih Bu Yama. Jawabannya nggak harus sama loh. Berbeda juga nggak apa-apa. Ini bukan cari benar atau salah. Kita mau lihat sampai sejauh mana pemahaman kita ya. Bisa Ibu Fang? Gimana Bu Fang? Jika Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Iya. Seandainya Anda berdiri di depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan masuk surgaku? Seandainya Anda berdiri di depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan masuk surgaku? Ah, apa ya jawabannya? Kalau saya, eh ya karena karena saya anaknya,
Karena ya Tuhan sudah memilih saya. Mengapa Anda percaya kepada Allah? Saya percaya kepada Allah. Ya, karena saya orang yang berdosa, karena saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus itu juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Kristus ya saya tidak mungkin selamat. Ya tujuannya ya eh, mengapa saya percaya ya supaya saya boleh memerintah bersama Tuhan di 1000 tahun Yerusalem baru. Oke, terima kasih Bu Fa. Gimana Kak Wida? Mirip-mirip Kak Firman. Ya, nomor 1, kalau meninggal hari ini yakin masuk surga. Nomor 2, kalau Tuhan bertanya mengapa mengizinkan masuk, ya karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nomor 3, mengapa Anda percaya kepada Allah? Apa tujuannya? Ya percaya Dia pencipta kita dan kita ciptaannya. Jadi ya percaya kepada Tuhan gitu Kak. Gimana? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi apa namanya, jawabannya sesuai yang Tuhan harapkan. Ya, sesuai yang Alkitab harapkan ya dari jawaban-jawaban kita. Nah, jadi malam hari ini coba kita merefleksikan, menguatkan iman dan dikuatkan iman melalui pelajaran kita pada hari ini. Jika Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Ada beberapa jawaban ya. Dari sekian banyak pertanyaan ini diajukan, setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama adalah kebanyakan menjawab itu, bahkan 90% manusia itu menjawab ketika diajukan pertanyaan ini adalah tidak yakin. Tidak yakin masuk surga. Kemudian jawaban yang kedua itu adalah tidak tahu atau ragu-ragu menjawabnya antara ya dan tidak. Jadi tergantung tergantung Tuhan, tapi antara yakin dan tidak. Jadi antara iya dan tidak. Kemudian jawaban yang ketiga adalah ya paling 2% ya yang menjawab yakin, gitu ya, yakin. Karena dia merasa dirinya yakin begitu ya. Yang kedua, seandainya Anda berdiri depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan masuk surgaku? Nah, ini ada berbagai macam jawaban ya. Tapi setidaknya ada 2 macam jawaban. Jawaban yang pertama adalah selalu pada rata-rata itu menjawab bahwa mengapa Allah ketika Tuhan bertanya nanti di dalam depan pintu surga, kira-kira begitu, mengapa aku mengizinkan kau masuk surgaku? Jawaban yang dominan itu rata-rata itu adalah karena dia berbuat baik, telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, ya kira-kira begitu. Kemudian karena dia mengumpulkan banyak pahala, dia sedikit berbuat dosa. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah dia tidak yakin akan berdiri depan pintu surga. Jadi karena dia sudah tidak yakin masuk surga, jadi nggak mungkin. Jadi dia nggak mau berani menjawab pertanyaan yang kedua ini. Nah, jawaban yang ketiga itu adalah, yang kedua ini adalah dari orang Kristen. Itu biasanya mengatakan karena saya beriman atau percaya kepada Yesus. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa Anda percaya kepada Allah? Apa tujuannya? Nah, ini ada beberapa jawaban. Setidak-tidaknya jawaban yang dominan itu adalah karena karena dia merasakan kuasa Allah, melihat pekerjaan Allah dalam hidupnya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya ya karena Allah itu ada. Nah, nanti sepanjang pembelajaran ini kita akan lihat jawabannya nanti ya, di sepanjang kelas ini. Dan saya harap kita fokus di kelas ini sehingga tidak lari-lari nanti penjelasannya. Yang pertama itu adalah
yang harus kita ingat adalah bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk binasa. Sejak semula, manusia itu tidak diciptakan untuk binasa. Bisa Ibu Yama baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Bu, sampai selesai. Boleh tanya Pak Kak Agus, direkam nggak ya? Iya, ini direkam, Bu. Oke, baik, makasih. Ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi manusia itu tidak diciptakan untuk binasa atau masuk ke dalam neraka. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan Allah sendiri bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau Allah itu kan kekal ya, kekal, kudus, mulia, tidak binasa, kira-kira begitu. Tidak kompromi dengan kebinasaan. Nah, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita lihat tujuan Allah itu adalah kita diciptakan bukan untuk binasa. Karena Allah itu tidak binasa. Karena Allah itu Allah yang maha sempurna, Allah yang baik, tidak mungkin menciptakan sesuatu yang untuk binasa. Jadi, dari pernyataan Allah bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita diciptakan dengan tujuan yang mulia daripada Allah yang mulia, daripada Allah yang kudus, yaitu untuk tidak binasa. Jadi sejak semula kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan untuk kebinasaan, tapi untuk kemuliaan Allah, untuk kekudusan Allah, dan untuk hormat kemuliaan Allah. Kira-kira begitu. Nah, kalau demikian, mengapa manusia binasa? Jawabannya adalah karena manusia itu memilih binasa. Jadi bukan Allah yang menjerumuskan dia untuk binasa, tetapi karena manusia itu memilih untuk binasa. Ayat yang terkenal itu adalah Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ya, bisa Ibu Fang tolong bacakan Kejadian 3 ayat 6 dan Roma 3 ayat 23. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, kita melihat peristiwa di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan memperingatkan jangan makan buah pohon larangan ya. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Dan di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, manusia itu melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah dan mereka akhirnya mati ya, mati secara rohani, mati sedang menuju mati secara jasmani, dan juga sedang menuju mati atau binasa dalam neraka. Maka di Roma 3 ayat 23 bisa dilanjutkan Bu Fa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sangat jelas bahwa manusia memilih binasa. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi mereka memilih untuk berbuat dosa dan memilih untuk kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita diciptakan ini sebenarnya untuk kemuliaan Allah, untuk kekekalan Allah. Tetapi karena manusia memilih berdosa, akhirnya dia kehilangan kemuliaan Allah itu. Dengan kata lain, secara sederhana dikatakan manusia memilih binasa. Maka Matius 25 ayat 41, bisa minta tolong Bu Dewi baca. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Amin. Nah, dari Matius 25 ayat 41 ini kita dapat kesimpulan ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu tujuannya bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk iblis dan
malaikat-malaikatnya. Lalu kalau ada manusia binasa dalam api neraka, itu bukan karena Tuhan ciptakan dia untuk masuk neraka, tetapi karena dia, ini dia, hanyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi mengapa? Karena dia menjadikan dirinya terkutuk. Ya, jadi dia masuk ke dalam neraka karena dia memilih dirinya menjadi terkutuk seperti iblis. Sehingga dia masuk ke dalam neraka. Jadi dia masuk ke dalam neraka karena dia memilih untuk binasa, untuk masuk ke dalam neraka. Bukan karena Tuhan menjerumuskan dia, tapi karena dia memilih menjadi setara dengan iblis dalam keberdosaannya dan binasa. Nah, kira-kira begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Pas? Pas, Kak. Pas. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Nah, begini. Meskipun manusia ini binasa, jadi manusia ini binasa karena pilihannya sendiri, bukan karena Tuhannya, bukan karena Tuhan menjerumuskan dia, tapi karena dia memilih sendiri. Sehingga karena Tuhan melihat manusia itu binasa, satu poin yang harus kita ingat, ini yang harus kita ingat, bahwa Allah itu tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ingat ya, Allah tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk menyelamatkan manusia yang memilih untuk berdosa atau binasa. Mengapa? Yang pertama, yang berbuat dosa itu adalah manusia, bukan Allah. Yang kedua adalah manusia memilih untuk binasa, padahal Tuhan sudah peringatkan. Yang ketiga adalah kalau kita mempunyai anggapan bahwa Allah itu, kalau kita memiliki anggapan bahwa Allah itu harus dan memiliki kewajiban untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka konsekuensinya adalah kita menuduh Allah itu berdosa. Karena konsekuensinya juga adalah Allah mempunyai kewajiban menyelamatkan manusia berdosa, kita menuduh secara tidak langsung manusia berdosa gara-gara Allah atau gara-gara Tuhan. Nah, itu konsekuensinya. Tapi kita melihat tidak mungkin Allah berbuat demikian. Dan bukti-bukti Alkitab kita lihat bahwa manusia berdosa bukan karena Tuhan. Jadi, mengapa Allah tidak wajib menyelamatkan atau Allah tidak memiliki keharusan untuk menyelamatkan kita yang berdosa? Ya karena manusia itu yang memilih untuk berdosa dan masuk ke dalam neraka. Nah, ada berita anugerahnya begini. Walaupun Allah tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk menyelamatkan manusia berdosa, tetapi dia mau menyelamatkan kita yang berdosa. Sekali lagi ya, meskipun Allah tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa atau sedang menuju kebinasaan, tetapi Allah mau menyelamatkan manusia itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah mau menyelamatkan manusia itu? Itulah anugerah atau kasih karunia. Ya, itulah anugerah atau kasih karunia bagi kita. Nah, itulah yang disebut kasih karunianya atau anugerahnya. Makanya judul yang ketiga ini adalah Allah memberikan kasih karunianya atau anugerahnya, tong tulisannya. Sama seperti begini, saya kasih pandangan begini. Ada ketika kita belanja di pasar ya, lalu kita di pasar itu ketemu dengan pengemis. Apakah kita wajib memberikan uang itu kepada pengemis? Tidak, ya. Tetapi mengapa hati kita tergerak mau? Ya, karena kita berbelas kasihan bagi dia. Kira-kira begitu. Apakah kita wajib memberikan dia uang? Enggak wajib. Tapi mengapa kita memberikan? Ya, karena kita ada rasa kasih. Kira-kira begitu contoh sederhananya. Begitu juga dengan Allah, dia mau menyelamatkan kita bukan karena kewajibannya, bukan karena keharusan dia, melainkan karena kasih karunia-Nya atau anugerahnya. Nah, sehingga di dalam Kejadian 3 ayat ke-15, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata demikian, ya. Ini kan percakapan dengan si Hawa dengan ular ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan Hawa ya. Si ular
dan si Hawa. Antara keturunan si iblis ini ya, dan keturunannya, nah ini yang harus kita perhatikan ya. Keturunannya, yang warna biru ini, keturunannya ini, keturunan siapa kira-kira? Ini merujuk kepada keturunan si Hawa ya, yang warna biru ini. Akan meremukkan kepalamu. Kepala atau si iblis. Nah, ada yang aneh di sini. Anehnya di mana? Ya, ini pernah saya jelaskan juga sebelumnya. Yang aneh adalah, harusnya kan begini. Keturunanmu. Ya, keturunan si Hawa akan meremukkan kepala keturunan si iblis kan, harusnya kan begitu ya, akan meremukkan kepala keturunan si iblis kan, keturunan kepala. Tapi di sini tidak ada kata keturunanmu ya, yang warna ungu ini ya, tapi dikatakan keturunannya, keturunan si Hawa itu akan meremukkan kepala, yang warna ungu ini ya, si engkau ini akan meremukkan kepalamu, kepala si ular atau kepala si iblis. Nah, inilah yang dialami oleh Yesus Kristus ya. Dan kita lanjutkan dulu ya sebelum lanjut ya. Dan engkau dan keturunanmu, keturunan si ular akan meremukkan tumitnya. Tidak ada pernyataan demikian. Tetapi engkau, artinya iblis, akan meremukkan tumitnya. Tumit ini merujuk kepada, yang biru ini kepada keturunan si Hawa atau keturunan perempuan. Nah, ini adalah kabar baiknya. Allah memberikan kasih karunia-Nya bahwa akan ada juru selamat, kira-kira begitu, dari keturunan si perempuan. Kepalamu, hai iblis, hai ular. Kira-kira begitu. Ular itu kan yang dipakai oleh iblis pada masa itu ya. Keturunan perempuan akan ada juru selamat yang akan datang meremukkan kepala, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumitnya ini merujuk kepada salib, di mana Yesus itu disalibkan. Tetapi Yesus itu mengalahkan maut, mengalahkan si iblis melalui kebangkitannya. Allah itu memberikan kasih karunia-Nya atau anugerahnya kepada manusia. Nah, itu poin pentingnya. Dan dilihat dalam perjanjian lama itu manusia itu mempersembahkan korban ya. Menjelangkan begini, kan ada janji keselamatan yang akan datang ya. Akan ada janji juru selamat yang akan datang, itu keturunan si perempuan itu. Nah, keturunan nubuat keselamatan itu, keturunan itu kan belum datang. Tidak langsung datang pada masa itu. Di zaman Adam dan Hawa. Kapan itu datang? Yaitu kedatangan itu digenapi pada tahun Masehi. Itu kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus kan belum datang. Ya. Yesus Kristus belum datang. Lalu bagaimana perjanjian lama orang itu selamat? Bagaimana Adam dan Hawa itu selamat bersama dengan keturunan selanjutnya? Nah, makanya dalam perjanjian lama ada penebusan, ada persembahan korban. Ya, persembahan korban yaitu ada kambing jantan, ada juga anak domba jantan, ada yang sulung, ada yang tak bercacat. Sehingga kalau kita baca pasal 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, jadi dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama itu terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Itulah korban. Jadi korban dalam perjanjian lama itu hanya bayangan dari keselamatan. Dan korban yang dipersembahkan itu setahun terus-menerus itu tidak menyempurnakan dan tidak mengambil bagian dalam keselamatan. Tetapi itu hanya bagian keselamatan. Bukan bagian, bayangan dari keselamatan yang akan datang. Jadi korban yang dalam perjanjian lama itu melambangkan Yesus Kristus yang akan datang. Nah, itu dia. Jadi, bagaimana orang perjanjian lama selamat? Melalui iman di dalam korban yang dipersembahkan. Dan korban itu melambangkan Yesus Kristus. Nggak tahu, apakah di kelas ini sudah nonton hari apa kemarin? Hari Kamis, itu ada debat Muri Walianto Matalu dan Pendeta Moses, dan dosen Moses gitu ya, berdebat dengan Egy Sujana dan Ustadz Nababan. Menariknya adalah Ustadz Nababan itu adalah orang mualaf yang ngaku pendeta ya, nggak tahu ya, dia mualaf sudah, saya nggak tahu apakah dia ST, kalau tidak salah STH dia, dia ngaku. Tapi ada pertanyaan menurut saya itu adalah pertanyaan bodoh kepada Muri Wali. Oh, dia ditujukan itu kepada Moses ya, kepada Pak Moses gitu ya. Itu pertanyaan menurut saya itu pertanyaan bodoh ya. Kenapa begini?
kalau memang dia betul-betul belajar teologi ya, sekolah teologi ya, harusnya pertanyaan itu tidak muncul. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan demikian. Pak Moses, Yesus kan itu kan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, orang-orang kan percaya Yesus itu setelah Yesus disalibkan, mati dan bangkit kan. Jadi yang diselamatkan kan mereka yang percaya Yesus. Ustadz Nababan itu ya. Dan orang yang percaya Yesus kan orang yang setelah, ingat ini, setelah Yesus disalibkan, mati dan bangkit, itulah yang selamat. Bagaimana dengan orang Adam? Dia bertanya begini, dia pertanyaan bodohnya begini. Bagaimana Adam selamat? Toh Yesus kan belum datang. Bagaimana Adam dan orang-orang perjanjian lama itu selamat? Dan itu saya pada waktu itu antara mau ketawa, menertawakan pertanyaan bodoh itu, atau sedih. Katanya sudah sekolah teologi ya, katanya sudah mempelajari Alkitab baik dan benar, sudah pendeta, tapi kok pertanyaan itu dia tidak paham. Nah, berapa waktu lalu, kalau masih ingat materi yang lama, dan pada malam hari ini kita ulang lagi, bahwa Adam dan Hawa itu selamat melalui iman kepada Yesus melalui korban yang ada. Jadi korban hewan yang dipersembahkan oleh Adam dan Hawa. Ada iman di dalam korban yang dipersembahkan oleh Adam dan Hawa, dan korban itu melambangkan Yesus Kristus yang akan datang. Itulah yang menyelamatkan dia. Jadi iman kepada Yesus Kristus yang akan datang, yang dilambangkan dengan korban yang dipersembahkan pada waktu itu, itulah yang menyelamatkan dia. Maka kalau kita lihat, Kain dan Habel kan mempersembahkan korban juga. Nah, Kain dan Habel itu secara khusus, Habel itu selamat karena apa? Karena imannya di dalam Yesus Kristus melalui korban, ya, yang merupakan korban hewan yang melambangkan Yesus Kristus di masa yang akan datang. Begitu juga dengan Abraham, Musa bersama dengan bangsa Israel. Bagaimana mereka selamat? Kan Yesus belum datang. Mereka selamat pada iman pada Yesus Kristus yang akan datang, yang dilambangkan dengan korban yang mereka persembahkan. Nah, itu dia. Nah, sehingga kita lihat Yohanes 1 ayat 29-nya. Bisa ke siapa namanya? Sisel di sini namanya. Dibaca. Di sini ada di depan. Masih belum di-mute. Masih di-mute. Oh iya, oke. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi domba Allah itu siapa? Yesus Kristus. Yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus menggenapi korban dari dalam perjanjian lama. Ya, Yesus menggenapi korban dalam perjanjian lama. Nah, saya mau kasih begini. Kan dalam Ibrani tadi kan korban itu menjadi bayangan. Yang asli itu adalah kan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak mempersembahkan korban di zaman sekarang? Orang perjanjian baru sampai sekarang ini tidak mempersembahkan korban. Jawabannya begini. Seperti saya kasih contohnya, misalnya misal namamu ya? Selin, kakak. Oh, Selin. Kak Selin ini punya pacar begitu kan? Punya pacar, lalu dia foto pacarnya. Lalu dia punya foto pacar, lalu dia peluk foto pacarnya ini karena dia kangen. Kira-kira begitu. Karena dia kangen, dia peluklah foto pacarnya ini. Nah, jadi suatu ketika Selin ini ketemu langsung dengan pacarnya. Kira-kira begitu. Pertanyaannya adalah, apakah Selin ini masih peluk-peluk foto pacarnya ketika pacarnya berada di sampingnya? Apa jawabanmu, Selin? Kak Selin? Tidak. Saya bantu. Tidak, ya. Tidak mungkin. Karena apa? Karena sudah ketemu langsung begitu loh.
Jadi ngapain lagi? Sudah ada pacar, masih ada foto, masih dipeluk pacar fotonya, kan nggak begitu. Nah, mengapa kita tidak jadi foto itu semacam bayangan. Bayangan pacar yang belum ketemu. Tapi kalau sudah ketemu ngapain lagi? Ya kan? Paling dipajang aja di dinding kan. Nah, begitu juga dengan kita, mengapa kita tidak mempersembahkan korban? Sejak zaman perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga, ya, sampai sekarang kita tidak mempersembahkan korban karena Yesus Kristus telah menggenapi korban itu dengan sempurna. Maka Matius 20 ayat 28 bisa Kak Selin lanjutkan baca. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam setiap perdebatan iman Kristen ya, kalau nonton di YouTube itu, selalu pertanyaannya begini. Oh, jika Yesus itu Tuhan, ya, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan di kayu salib? Nah, itu selalu pertanyaan yang selalu muncul dan selalu disalahpahami. Dan jawaban kita tentunya adalah, kalau Yesus memang datang untuk mencari selamat, dia nggak perlu datang ke dalam dunia. Betul ya? Kalau memang Yesus untuk datang cari selamat, nggak perlu dia datang ke dalam dunia. Tetapi mengapa dia datang ke dalam dunia? Orang. Nah, ada lagi juga pertanyaannya begini. Jawaban. Bukan Yesus itu dicabut nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak. Itulah anugerah Yesus Kristus ya. Jadi, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Masih ingat kisah Jenderal Samila ya? Mengapa Yesus harus mati di kayu salib, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita? Bisa nggak Tuhan mengampuni kita tanpa harus mati di kayu salib, tanpa harus datang ke dalam dunia? Secara logika manusia nampaknya bisa. Tetapi kalau kita lihat mempelajari sifat Allah, ada sifat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Adil. Maka ketika Allah hendak menyelamatkan kita yang berdosa, kita tidak boleh, atau sifat Allah itu tidak boleh bertentangan dengan sifatnya yang Maha Kasih, yang Maha Adil, Maha Suci. Kalau dia mau mengampuni dosa kita, menghapus dosa kita begitu saja, harus menyelesaikan dulu keadilannya. Keadilan atau kemahakudusan Allah. Karena kemahakudusan Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Kalau dia ingin menghapus dosa kita, keadilannya juga harus tetap jalan. Keadilannya itu tidak boleh hilang. Ya, masih ingat kisah Jenderal Samila ya? Jenderal Samila yang ibunya itu diadili ya. Satu sisi dia mau menyelamatkan ibunya, tapi satu sisi dia juga harus berbuat adil. Masih ingat? Ya, rakyat itu terbelah menjadi dua. Rakyat A mengatakan jika jenderal menghukum ibunya, artinya jenderal ini tidak kasih. Masa ibunya dihukum? Kalau ibunya saja dihukum, bagaimana dengan kita yang nantinya, yang rakyat biasa? Nah, jadi rakyat A mempertanyakan kasih jenderal. Lalu rakyat B juga protes, kan? Wah, jika jenderal tidak menghukum ibunya, saya tidak akan jenderal lagi. Kami tidak akan ikut jenderal lagi. Karena jenderal itu tidak adil. Karena setiap orang yang bersalah, namanya orang bersalah, harus dihukum. Harus dihukum. Maka, apa yang dilakukan oleh jenderal? Satu, rakyat A mempertanyakan kasih, rakyat B mempertanyakan keadilan. Maka jenderal menyelamatkan ibunya dengan cara apa? Mengangkat ibu jenderal, membawa ke kursi singgasana kejeneralan, dan jenderal mendatangi albojonya, dan dia mengatakan kepada albojonya, silakan cambuk saya. Dan akhirnya dicambuklah jenderal 50 kali cambukan. Pertanyaannya, apakah kasih dijalankan? Ya, dia tidak menghukum ibunya. Tetapi apakah keadilan, hukuman dijalankan? Ya. Mengapa? Tapi maksudnya, ya dijalankan. Tetapi yang menjalankan bukan ibu jenderal, bukan rakyat jenderal juga, tetapi jenderal sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa jenderal lakukan itu semua? Karena kasihnya begitu besar kepada ibunya, kepada rakyatnya, dan sekaligus menunjukkan keadilan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah itu kan penuh hikmat, bukan hanya kasih dan adil. Allah itu penuh hikmat, sehingga dengan kehikmatnya Allah rela datang ke dalam dunia. Mengapa Allah rela datang ke dalam dunia? Karena kita berdosa, karena kasihnya kepada kita yang berdosa. Ingat tadi bahwa dia menunjukkan kasihnya kepada kita bukan karena kewajiban, melainkan semata-mata karena anugerahnya secara cuma-cuma bagi kita. Ya. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-7 ya.
Tak tolong Ibu Yama bacakan ayat ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kelima dan ketujuh apa 5 sampai 7, Kak? Sampai 7. Yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Amin. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah yang datang sendiri, yang hakikatnya adalah Allah. Jadi dalam Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, milik yang dipertahankan. Jadi dia adalah Allah sejati, Allah sempurna, sepenuhnya Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Artinya dia telah merendahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, waktu perdebatan, saya mengikuti perdebatan itu secara full ya, perdebatan antara Egy Sujana melawan Muri itu ya. Egy Sujana itu bertanya begini, Yesus itu kan lapar, dia kutip ayat-ayat Alkitab. Yesus itu lapar, Yesus itu haus, Yesus itu tidur, Yesus itu apa namanya lagi ya, kelelahan, capek. Dan dia berikan ayat-ayat sedemikian rupa, dia mengatakan, tidak mungkin Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 7 ini, semua Yesus lapar, Yesus makan, Yesus keletihan, Yesus tidur, Yesus apa lagi? Yesus lahir dari rahim perawan Maria. Bahkan dia mengatakan demikian. Dia mengatakan dengan gamblangnya begini ya. Menurut saya itu terlalu kurang ajar ya. Tapi dia mengatakan demikian. Masa Yesus itu lahir dari selangkangan? Kira-kira dia berkata demikian. Itu dia kutip untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati, Allah sempurna dan manusia sempurna. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus makan? Mengapa Yesus lapar? Mengapa Yesus capek? Mengapa Yesus lahir dari perawan Maria? Kira-kira begitu. Nah, jawabannya adalah dan pertanyaan si Egy Sujana itu, bagaimana mungkin Allah itu dilahir oleh manusia? Tidak mungkin. Bagaimana kalau itu dilahirkan oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Kira-kira itu logika si Egy Sujana ya. Tujuh ini menjawab ya. Yang keilahian Tuhan itu tidak mungkin dilahir mana-mana. Kalau kita mempercayai Tuhan ada di Sumatera, apakah Tuhan tidak ada di Jawa, tidak ada di Papua, tidak ada di Sulawesi, tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Amerika, tidak ada di Tasikmalaya, tidak ada di Malang, tidak ada di Jakarta, tidak ada di Jogja? Dia ada di mana-mana. Ya. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, apakah Yesus tidak ada di sorga? Dia ada di sorga. Dia ada di Israel, keilahiannya ada di Israel, keilahiannya ada di mana-mana yang meliputi alam semesta ini. Yang dilahirkan, yang laparnya bukan keilahian Yesus, tapi kemanusiaan Yesus. Yang haus apanya? Bukan keilahiannya, tapi kemanusiaan Yesus. Nah, meskipun demikian, antara keilahian dan kemanusiaan Yesus ini, itu satu, tapi bisa dibedakan. Kemanusiaan Yesus itu terbatas, tapi keilahian Yesus itu tidak terbatas. Nah, kira-kira jawabannya begitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bingung dengan penjelasan saya? Atau hanya saya sendiri saja yang mengerti? Silakan. Bagaimana? Pas? Lanjut, Kak. Kita lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, makanya coba kita lihat di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Bisa Ibu Fang baca? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes Ya, 30. Yohanes 19 ayat 30. Yesus mengatakan di sini, sudah selesai. Ini artinya tetelestai. Tetelestai dalam Ya, bahasa misi Yunani. penebusan. Gitu ya. Jadi misi penebusan dosa itu, penyelesaian dosa itu, Tuhan Yesus telah selesaikan dosa pelanggaran kita. Itulah yang menjadi jaminan selesaikan segala dosa pelanggaran. Sangat penting bagi kita ya. Bahwa dosa pelanggaran kita itu telah selesai. Bukan 90%, bukan 99%,
bukan 99,99%, tidak. Tapi dalam istilahnya kalau angka manusia itu ya 100% sudah selesai, sempurna. Dalam bahasa Yunani itu tetelestai, sempurna. Sehingga 1 Petrus 3 ayat 18, bisa lanjutkan lagi, minta Ya, tolong Bu Pang. baik. 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa ke dalam keadilan di bangsa. Mati untuk setengah dosa. Ya. Ia dalamkan menurut roh, dibunuh dalam itu kemanusiaan Yesus, bukan keilahian Yesus. Hakikat keilahian Allah itu tidak mungkin bisa dibunuh. Sama seperti kita, misalnya Kak Selin kan, tangannya terpotong. Apakah rohnya ikut terpotong? Kan tidak. Kakinya misalnya terpotong jarinya. Apakah jari rohnya terpotong? Tidak, kan tidak. Kalau misalnya Kak Selin meninggal, kita misalnya begitu, ya kan? Ini contohnya, ya. Atau setiap kita meninggal, apakah tubuh kita binasa? Apakah roh kita binasa? Tidak. Roh kita masih ada. Kalau kita percaya Yesus langsung ke surga, kalau tidak percaya Yesus ya ke neraka. Nah, roh kita itu tidak, kalau roh saya terpotong, jari kita terpotong, itu tidak mungkin roh kita terpotong. Begitu juga kalau roh kita saja tidak terpotong, apalagi keilahian Yesus. Ya kan? Kalau kita disalibkan, yang disalib apa? Rohnya atau tubuhnya? Kan rohnya tidak. Begitu juga dengan Yesus, yang disalib kemanusiaan atau keilahian Yesus. Yang disalib adalah kemanusiaan Yesus. Ya. Kemudian Galatia 3 ayat yang ke-13. Kita tolong Bu Fang. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini yang 2 Korintus 5 ayat 21, Bu, lanjutkan lagi. ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi terkutuk, ya. Terkutuk demi kita, dia menanggung kutuk demi kita. Dan salib itu pada zaman pemerintahan Romawi itu adalah melambangkan kutuk. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi Yesus terkutuk bukan karena dia berdosa, bukan karena dia telah berbuat dosa, melainkan 2 Korintus 5 ayat 21 ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Artinya dia memikul dosa kita, ya, memikul dosa kita. Makanya di kayu salib ada perkataannya begini, Eli Eli lama sabaktani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena apa? Karena Yesus menanggung dosa kita, ya, ditimpakan kepada dia, dia menanggung segala beban dosa kita di kayu salib. Dan di kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Bukan hanya sudah selesai, tapi dia turun ke dalam kerajaan maut. Masih ingat pengakuan iman rasuli ya? Kalau gereja kita punya tradisi pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Nanti kalau kita baca 1 Korintus pasal 15, dia bangkit mengalahkan maut. Sehingga 1 Korintus 15 itu mengatakan, hai maut, ya, bisa kita lihat ya, masing-masing Alkitab kita biar lebih jelas ya. 1 Korintus 15 ayat yang terakhir itu, di ayat yang terakhir, ayat ke-40-an atau 30-an. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, Kak. Iya, ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-55. Aku baca ya, boleh ya? Oh, boleh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut,
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Jadi Kristus Yesus itu telah mengalahkan maut, ya. Sehingga kita dapat mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Hanya orang Kristen dari agama manapun, hanya orang Kristen yang berani mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kira-kira begitu. Hai neraka, di mana gerangan bagiku? Makanya orang hanya coba cari agama manapun, di mana dia memiliki keyakinan. Hai neraka, hai maut, ya kan upah dosa adalah maut, ya kan? Dan di ayat 56 itu juga sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, ayat yang ke-56. Hanya orang Kristen yang berani menantang api neraka. Ya. Hanya iman Kristen yang menantang api neraka. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mengapa orang Kristen memiliki kebanggaan, keyakinan, bahkan keyakinan untuk menantang maut, bahkan menantang setan? Mengapa? Apa kebanggaannya? Yaitu Yesus Kristus bagi kita sekalian. Ya. Kita lanjut ya. Dikatakan ayat 23 sampai 24. Roma 3 ya. Minta tolong Ibu Yamah bisa baca. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kan kita ini semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya ada kabar gembiranya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, tanpa harus bayar apa, tambah ini, tambah itu, tidak. Tapi dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan dilanjutkan Bu, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya, ingat ya, camkan ini baik-baik ya. Setiap orang yang mengaku Yesus, kamu telah dibayar lunas. Amin. Telah dibayar lunas. Makanya kita berani mengatakan, hai maut, telah dibayar lunas oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Dibeli bukan dengan emas perak. Ya, kita lihat berlian itu luar biasa mahalnya ya. Bahkan kita tidak sanggup. Setiap kita punya berlian, tidak punya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang punya berlian. Apa harta benda atau benda-benda berharga yang paling berharga di dunia ini? Ingat, kita tidak dibeli dengan itu yang paling berharga di dunia ini. Tapi kita dibeli dengan darah Yesus Kristus. Ya, dibayar dengan lunas, bukan setengah-setengah, bukan sebagian, bukan sedikit-sedikit, tapi dibayar dengan begini. Ya, kita tolong lagi Ibu Yama baca. Saya suka ayat ini. Oh ya, oh boleh Bu, dilanjutkan Bu. Boleh Bu Pak. Sebab kamu tahu, setiap pagi saya ucapin firman ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya. Amin. Amin. Jadi dikatakan dengan darah yang mahal, ya, bukan dengan emas perak. Makanya karena bukan dengan barang fana, kau menebus hidupku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau membayar dosa dan pengorbananmu. Wah, luar biasa ya pengorbanan Yesus bagi kita ya.
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Inilah jaminan hidup kita. Saya minta tolong Bu Fang ya, Filipi pasal 1 ayat 21 ini. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi tidak tahu. Saya hari ini sebenarnya antara mau saat teduh atau tidak. Karena kemarin itu ada orang tua jemaat itu meninggal jam 5 pagi dan baru dikubur hari ini. Semalam itu janjinya itu mau dikubur jam 2 sore mulainya ya. Sehingga saya wanti-wanti antara ikut saat teduh dan tidak ikut saat teduh sampai akhirnya berubah jamnya di pagi hari sehingga bisa ikut saat teduh. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Dalam khotbah saya tadi dalam proses pemakaman itu saya katakan demikian. Saya kutip ayat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya mengatakan demikian. Dalam iman Kristen, camkan ini baik-baik. Kematian itu bukanlah tragedi atau kemalangan. Saya ulangi, bagi mereka pada waktu itu, pada jemaat dan kepada kita semua. Dalam iman Kristen, kematian itu bukanlah kemalangan atau suatu tragedi peristiwa yang sangat menyedihkan. Tapi kematian itu adalah keuntungan dalam iman Kristen. Saya sampaikan demikian. Jadi kalau kita mati dalam Yesus Kristus, itu bukanlah tragedi. Kalau orang tua kita mati, saudara-saudara kita mati, kalau di dalam Tuhan ya, di dalam Kristus, itu bukanlah peristiwa yang menyedihkan atau kecelakaan atau tragedi yang miris atau kemalangan. Tapi itu adalah keuntungan. Karena langsung ketemu Tuhan. Iya, betul, Bu. Kita sudah dijamin mengakhiri penderitaan dan kita tidak mudah-mudahan masuk surga. Pasti masuk surga, pasti tidak ke neraka. Nah, makanya Rasul Paulus ini mengatakan, karena itu bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selama hidup Paulus, ya, Kristus adalah hidupnya, bukan yang lain. Begitu juga dengan hidup kita. Makanya hidup kita ini adalah hidup bagi Kristus. Nah, jadi kita hidup di dalam dunia ini bukan lagi mengumpulkan pahala untuk keselamatan. Atau masih mencari-cari keselamatan, masih mencari-cari jalan, mencari-cari kebenaran, tidak. Karena kalau kita dalam Kristus, kita sudah menemukan kebenaran, kita sudah menemukan jalan, seperti lagu tadi, kita sudah menemukan hidup. Sehingga ketika aku harus hidup di dunia ini, nah, kalau setiap saya dan saudara hidup dalam dunia ini, kita itu hanya memberi buah, bekerja memberi buah, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus, membawa hidup kita pada Yesus Kristus, dan mempermuliakan Yesus Kristus. Ya. Kemudian, ini dia. Kita tolong Ibu Yama baca Yohanes 14 ayat 6, ayat 5 sampai 6, Bu. Yohanes 14 ayat 5 sampai 6. Yohanes 14 ayat 5 sampai 6. 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi kita hidup dalam dunia ini, kita bukan lagi cari-cari jalan. Tuhan tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kita hidup dalam dunia ini, kalau kita sudah dalam Yesus, Tuhan tunjukkanlah aku kebenaran. Tuhan tunjukkanlah aku hidup. Enggak. Dalam iman Kristen itu istimewanya iman Kristen itu. Mengapa kita tidak lagi mencari jalan, cari kebenaran? Karena kita sudah menemukannya. Kalau kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah di dalam 14 ayat 6, karena Yunani itu lebih kental begini. Lege auto o Yesus. Ya, berkatalah Yesus kepadanya ya. Kalau lihat dalam perjanjian lama itu kan, waktu Tuhan berjumpa dengan Musa, kan Musa itu berkata, Tuhan tunjukkan namamu. Nah, lalu Tuhan kan menjawab kepada Musa waktu itu, aku adalah aku. Kalau pernah baca ya, dalam Keluaran pasal 3, kalau tidak salah, aku adalah aku. Itulah yang bentar ya, agak ribet jalan saya. Bentar ada lewat.
Jadi dalam perjanjian Keluaran pasal 3 itu dikatakan, aku adalah aku. Jadi waktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dan membawa dirinya kepada Musa, Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 3 itu, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Ehye Asher Ehye. Kalau di dalam bahasa Yunani kan, ada dalam Septuaginta, kalau tahu Septuaginta itu, intinya Septuaginta itu adalah terjemahan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, dalam perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Dikatakan ego eimi. Nah, ini mengingatkan siapa yang berbicara kepada Musa dalam perjanjian lama. Ego eimi sebenarnya mengatakan aku adalah aku, ini mengingatkan demikian. Sehingga Yesus mengatakan aku jalan itu, aku adalah jalan itu. Nah, kalau dalam perjanjian dalam bahasa Indonesia kan dikatakan akulah jalan. Nah, kalau dalam bahasa Yunani-nya itu mengatakan he hodos. Nah, he ini merupakan kata sandang. Ya, kata sandang yang menunjukkan bahwa Yesus itu jalan itu, satu-satunya jalan itu. Tidak ada yang lain. Makanya dikatakan, he hodos jalan, bukan hanya pengertian dalam bahasa Indonesia ini kan, terjemahan bahasa Indonesia ini agak kurang kental ya maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan gini, akulah jalan itu dan kehidupan itu. Jadi akulah satu-satunya jalan. Menunjukkan gitu ya. Akulah satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya dikatakan Odeis, Erchetai, Pros, Tera, Eimedi, Emu, kira-kira begitu. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang pertanyaan, Bapa itu ada di mana? Masih ingat doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang. Jadi tidak ada pun, artinya tidak ada pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau membingungkan? Sebelum kita lanjut sedikit lagi. Pas? Pas. Pas. Kita lanjut ya. Nah, keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu hanya diterima melalui iman, bukan dengan perbuatan baik kita dan sebagainya. Tidak, diterima melalui iman yang hidup. Makanya Efesus karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu apa artinya? Iman itu artinya mempercayakan diri dan menyerahkan diri. Jadi iman itu bukan sekedar sampai di logika, tapi mempercayakan diri pada Yesus Kristus dan menyerahkan diri pada Yesus Kristus. Dari mana kita tahu orang itu beriman atau tidak? Lihatlah dia menyerahkan hidupnya, karakternya, pikirannya, anggota tubuhnya pada Yesus Kristus atau tidak. Makanya di Galatia 2 ayat ke-21 itu mengatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, dikatakan itu bukan hasil usaha, ya bukan pahala, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Minta tolong Bu Dewi baca ayat yang di Yohanes 3 ayat 16, Bu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Bukan mudah-mudahan beroleh hidup yang kekal, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Bukan juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mudah-mudahan binasa. Tidak insya Yesus, tidak begitu ya. Tapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, pasti tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti beroleh hidup yang atau beriman kepada. Kita tolong Ibu Dewi bacakan lagi Bu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12 Bu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Jadi kalau mengkhianati Yesus, selamat Anda keluar daripada keselamatan.
Yesus Kristus. Hanya nama Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus Kristus. Tak tolong lagi Bu Dewi, dilanjutkan Bu, Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati Kalau dalam tidak dosamu. percaya Yesus, mati dalam dosa kita. Ya. Mati dalam dosa. Pasti dipastikan ke neraka. Ya. Kemudian, yang terakhir kalau tidak salah ini ya, Lukas pasal 23 ayat 31 sampai 43. Mohon Bu Dewi lanjutkan baca Bu. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Amin. Ada nggak bukti bahwa ada orang itu sudah masuk surga? Ada. Lukas 23 ayat 39 43 ini. Ditanya bukti, di mana buktinya? Ada buktinya. Lukas 23 ini ya. Jadi ada dua orang penjahat ya, kiri kanan Yesus itu ya, yang disalibkan. Seorang itu berkata kan, menghujat Yesus kan, ayat 39. Dari penjahat yang menghujat dia, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jika memang engkau juru selamat, selamatkanlah kita." Tapi dengan kata nada penghujatan. Kan katanya, "Tidakkah engkau takut? Tidak juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata kepada Yesus. Nah, ini pernyataan imannya ya. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu Yesus jawab ya, 43. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari di dalam Firdaus." Hari ini, bukan mudah-mudahan ya. Bukan Isa Yesus. Karena engkau mengatakan itu, mudah-mudahan engkau akan bersamaku di tangan. Tidak. Langsung Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu apa? Surganya Yesus Kristus. Ya. Lalu, menjadi jaminan kita untuk keselamatan kita. Jaminannya adalah salib. Salib Yesus Kristus. Jadi jaminan kita. Ada satu simbol lagi. Tapi ini jarang dipakai. Apa simbol itu? Yaitu kubur kosong. Kubur kosong. Ya. Kuburan toko-toko terbesar, termegah masih ada sampai hari ini. Apa kepastiannya bahwa dosa kita diampuni? Saya dulu dalam agama saya yang lama selalu berdoa minta ampun. Tapi hati kecil saya tidak punya kepastian. Apakah betul-betul saya sudah diampuni? Dan kalau saya tanya selalu jawabannya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumal hisab ada pengadilan yang akan mengadili engkau. Yang akan mempertimbangkan engkau antara baik dan buruk. Itu doktrin yang saya terima. Nanti kiamat. Kiamatnya belum aja. Ya, belum lagi sebelum kiamat sudah mati. Sudah mati ada siksa kubur. Wah, gimana ini mulai? Sampai saya pernah berpikir kalau saya mati jangan dikubur deh. Supaya ya tidak ada waktu untuk siksa kubur. Namanya bertanya. Dari mana coba? Ya, liomet. Aku minta tanda bahwa keselamatan itu milikku, bahwa aku dan keluargaku diselamatkan. Jika engkau datang dengan kemenanganmu, itu satu tanda. Dia minta tanda. Tidak ada tanda. Semua berbicara mudah-mudah. Jadi hidup dalam keraguan, kebimbangan dan tidak ada kepastian. Tapi dalam Yesus, dia mati buat saya dan saudara. Dia membebaskan, dosamu sudah diampuni. Aku sudah bayar tunai. Engkau tidak punya hutang dosa apapun. Engkau merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Tandanya
tubuh dan darah Yesus. Karena itu kita punya tanda paling membanggakan. Padahal tanda yang dikutuk, tanda yang menderita, tanda yang tidak elok, yaitu penderitaan salib. Kenapa orang Kristen bangga dengan salib? Karena itu tanda kepastian dia sudah diampuni. Amin. Tanda dia sudah memiliki kepastian, dia memiliki keselamatan. Amin. Ini yang diminta. Berbahagialah kita yang sudah pasti diampuni. Amin. Saudara menerima Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dia akan datang kembali. Tidak ada yang bakal datang kembali. Mati aja nggak bangkit-bangkit, saudara. Tapi dia sudah bangkit. Dia buktikan. Karena itu saya percaya Yesus. Karena dia memberikan kepastian. Apapun saya harus tanggung keputusan saya. Ketika saya memilih Yesus, percaya Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya harus menanggung risiko 6 tahun dalam penjara. Itu keputusan, harga yang harus dibayar. Melalui kesaksian Yusuf Roni tadi ya, apa kepastian kita bahwa kita diampuni? Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan kita. Mengapa kita berani bahwa kita pasti selamat? Karena Allah sendiri yang menjadi jaminannya. Karena Allah sendiri yang menjadi jaminannya. Jadi sekali lagi, karena Allah sendiri yang menjadi jaminannya. Dan dia menjaminkannya bagi kita yang percaya. Nah, oleh sebab itu, mengapa orang Kristen tidak ragu-ragu bahwa dia dijamin keselamatannya? Karena Allah sendiri yang menjamin. Slide review ya. Jika Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Filipi 1:21 tadi, mati adalah keuntungan. Kita harus yakin, memiliki keyakinan kita mati dalam Kristus. Karena mati itu adalah keuntungan. Bukanlah kemalangan. Yang kedua, seandainya kita berdiri depan pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa mengizinkan kau masuk surgaku? Jawabannya adalah, karena saya beriman pada Yesus Kristus yang telah menyelesaikan dosa pelanggaranku. Bukan karena kehebatanku, bukan karena pahalaku banyak, bukan karena kebaikanku begitu banyak sehingga ditimbang-timbang. Tidak. Kebaikanku pun kalau ditimbang, pahalaku pun kalau ditimbang-timbang, sudah tercemar oleh dosa. Jadi aku masuk surga karena Yesus Kristus melayakkan hidupku. Pertanyaan ketiga, dan ini lebih penting bagi kita juga. Mengapa Anda percaya kepada Allah? Apa tujuannya? Jawabannya adalah, karena saya butuh kepastian keselamatan. Lalu apa tujuannya saya percaya kepada Allah? Karena saya butuh kepastian keselamatan. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, kita harus bijak. Kira-kira Tuhan yang kamu percayai itu menjamin nggak keselamatan? Nah, saya sering live di TikTok itu, saya sering tanya, kira-kira Tuhanmu menjamin nggak keselamatanmu? Kalau tidak menjamin, ngapain engkau masih jungkir balik menyembah Tuhan yang tidak bisa menjamin keselamatanmu? Ngapain engkau habis capek-capek tenagamu? Mungkin memuliakan dia, bekerja bagi dia, mengagumkan dia, tetapi dia tidak bisa menjamin keselamatanmu. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau Tuhan tidak bisa menjamin keselamatanmu, maka itu artinya bahwa Tuhanmu tidak maha kuasa menjamin keselamatanmu. Dan jika kalau Tuhan tidak menjamin keselamatanmu, untuk apa engkau masih menyembah Tuhan itu? Tapi iman Kristen memberikan jawaban bagi kita. Tuhan menjamin keselamatan kita, sehingga kita tidak salah menyembah Allah. Dan Tuhan yang kita sembah saat ini, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat diselamatkan dan pasti memperoleh hidup yang kekal, dan pasti tidak bisa. Tandanya bagi kita adalah salib. Jadi jangan malu ya, kalau punya salib di gerejanya, punya simbol salib di rumahnya, punya simbol salib mungkin aksesoris kalung dan sebagainya. Ingat, harusnya kita yang dihukum. Tapi Kristus menanggung. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan dalam kerajaan surga. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Pak Firman, Atau mau sudah tanya pas? dong, gimana kalau eh, orang yang sudah percaya Tuhan, tapi murtad, itu gimana tuh? Udah percaya, Sebelum, udah terima Tuhan Yesus, uh, hmm, murtad. saya mau katakan begini, Bu.
Terus Oh, Bu. kedua, ada Ah, lagi ya. pertanyaan yang kedua. Kan kalau kita pertama kali terima Tuhan Yesus, tadi kan Kak Firman kan di awal itu bilang menyerahkan dirinya sepenuhnya ya, menyerahkan diri. Eh, Ya. nah, kalau kita percaya, eh, kalau kita saya percaya nih bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Biasanya kita kan ada doanya ya, ada doa gitu. Hmm. Terima kasih Tuhan ya, saya mau menjadikan Kau sebagai Tuhan sebagai juru selamat. Kan ada tuh doanya seperti itu. Hmm. Tapi ketika kita percaya itu kita belum dalam pengertian yang benar. Maksudnya itu apa? Menyerahkan menyerahkan diri ya secara total. Nah, itu ada bedanya nggak ya? Karena kan kalau orang yang sudah percaya Tuhan, pasti kan hidupnya benar-benar totali kan berubah gitu. Hmm. Nah, itu kita bisa tahunya gimana tuh? Maksudnya orang yang sudah percaya, tadi kan di awal itu Kak Firman kan bilang penyerahan total tuh hidupnya pasti berubah gitu loh. Hmm. Nah, kita bisa tahunya itu orang itu udah percaya terhadap Tuhan, tuh gimana tuh? Ah, ya, kok. Oke, jawabannya begini. Kalau dia murtad, ada kemungkinan begini, Bu. Sama seperti Ustadz Nababan itu, dia ngaku sekolah teologi mantan pendeta, tapi ujung-ujung dia mempertanyakan pertanyaan yang bodoh menurut saya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya dia murtad, ada kemungkinannya karena dia belum mengenal kebenaran itu. Dia belum menemukan kebenaran itu. Mengapa dia belum menemukan kebenaran? Yang pertama, mungkin saja dia bolos belajar kebenaran, seperti dia tidur mungkin di kelas. Kalau kita tidur di kelas ini, ya mungkin juga termasuk bagian dari itu ya. Nah, kalau kayak misalnya contohnya saya nih maaf ya, saya kadang-kadang saya merasa suka kadang-kadang, loh saya udah percaya Tuhan lama ya, kok kayak hidup gue kayaknya begini-begini aja. Ya, itu Ya. nanti Bu, itu jawaban saya yang kedua. Maksudnya ini kan pertanyaan yang murtad tadi ya. Heeh. Ya. Kemungkinan juga dia tidak mengenal kebenaran itu ada beberapa. Satu, dia tidak sungguh-sungguh belajar kebenaran. Yang kedua, mungkin dia belum ketemu orang yang tepat untuk belajar kebenaran. Ya, atau mungkin dia sekolah di sekolah teologi yang 6 bulan, kadang-kadang begitu ya, ada sekolah 6 bulan gitu ya, 2 tahun, sedangkan kami ini aja 5 tahun, kadang 5 tahun pun masih ada yang murtad, kira-kira begitu ya. Nah, jadi dia mungkin antara dianya atau orang yang mengajar dia sehingga dia menjadi murtad. Ya, bagaimana dengan misalnya jawaban yang kedua itu ya? Kalau Ustadz Nababan itu saya lihat dia belum belajar kebenaran, belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kalau dia tahu kebenaran yang sesungguhnya, mungkin pertanyaan bodoh yang seperti saya ceritakan tadi itu tidak akan muncul. Termasuk Egy Sujana. Mungkin tidak dia akan bertanya, Yesus kok lapar? Berarti kalau Yesus lapar, Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau dia belajar kebenaran, mungkin dia tidak akan bertanya sedemikian. Ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan orang penyerahan diri total? Begini, penyerahan diri total itu proses. Orang yang menyerahkan dirinya dalam Tuhan, perubahan total itu proses. Ya. Tetapi orang yang menyerahkan dirinya dalam Tuhan itu pasti berubah. Bisa bedakan ya? Orang dalam Tuhan itu penyerahan diri secara total itu butuh proses. Ada yang cepat, ada yang menengah, ada yang lama. Yang cepat itu misalnya adalah Rasul Paulus. Jadi ketika dia bertobat, dia betul-betul bertobat sungguh-sungguh, langsung total dia berubah. Tetapi ada yang proses perlahan. Namanya Markus. Markus itu dia pernah ditolak oleh waktu diajak dalam perjalanan misi, pernah ditolak oleh Rasul Paulus karena orangnya masih kekanak-kanakan. Akhirnya dia menolak membawa Markus, ya, sehingga Markus ini dibawa oleh Barnabas. Tapi dalam bimbingan Barnabas, akhirnya Markus ini berubah. Jadi ada yang proses. Nah, orang yang dalam Kristus itu pasti berubah, Bu.
meskipun ada proses total tadi. Nah, memang dalam gereja itu ada dua pandangan teologi ya. Ada pandangan teologi, ada pandangan teologi Wesleyan. Istilahnya tuh ada pandangan lainnya. Saya nggak mau menyebut lainnya. Saya menyinggung Wesleyan karena saya berasal dari Wesleyan. Menurut kepercayaan Wesleyan dari dalam Alkitab bahwa orang itu bisa berubah total atau mengalami kesempurnaan. Tapi kesempurnaannya kesempurnaan yang relatif, bukan kesempurnaan yang mutlak seperti Allah. Dia bisa menjadi serupa dengan Kristus secara relatif. Karena Alkitab mengatakan kita ini harus belajar menjadi serupa dewasa rohani. Dan itu menunjukkan ketotalan. Tapi secara relatif. Nah itu proses. Ada krisis dan proses. Nah itu yang diajarkan oleh di sekolah kami atau Sinode GKIN kalau tahu Sinode GKIN Gereja Kristen Injil Nusantara. Tapi ada paham gereja lain yang tidak percaya bahwa dia bisa berubah total. Ada yang percaya. Dia bisa selamat, tapi dia tidak berubah total. Tidak akan menjadi sempurna serupa dengan Kristus secara relatif. Ada kepercayaan gereja yang demikian. Nah, yang pastinya Bu, orang yang dalam Tuhan itu pasti berubah. Meskipun, tapi menuju arah total itu proses. Tapi dia pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Contohnya, misalnya, dulu dia suka ngomong kotor. Tapi setelah dia dalam Kristus dan tahu kebenaran, omong kotor itu masih, tapi karena terserempet-serempet. Tapi lama-lama yang awalnya 1 hari, misalnya 50 kali ngomong kotor, tapi percaya dalam Kristus, jadi 10. Nah, karena masih kebiasaan. Besoknya jadi 2. Besoknya jadi 1. Besoknya jadi hilang. Nah, sama seperti saya dulu. Saya ini sudah biasa ngomong kotor kebun binatang dan sebagainya dulu, karena pergaulan. Tapi setelah saya percaya Yesus, tidak langsung hilang, tapi proses. Ya, proses, Bu. Begitu jawabannya. Jadi, orang yang percaya Yesus Kristus itu pasti berubah, Bu. Tidak mungkin tidak perubahan. Karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Ada namanya pengudusan progresif, istilahnya. Jadi Tuhan akan menguduskan kita. Roh Kudus itu akan selalu tegur kita yang berdosa. Dan kita harus waktu ditegur itu langsung harus bertobat. Sama seperti begini. Masih ingat ya kisah bebek dan ayam? Ya. Bebek itu melambangkan orang yang belum percaya Yesus. Ya. Kalau bebek jatuh dalam air, dia senang dengan air itu. Renang-renang. Nah, kalau orang yang belum percaya Yesus, begitu seperti bebek itu. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia senang dengan dosa itu, dia bangga dengan dosa itu, bahkan menceritakan dan sebagainya. Dia tidak ada rasa malu. Tapi orang yang percaya Yesus sama seperti ayam yang jatuh dalam air. Kalau ayam jatuh dalam air, dia berjuang keluar. Dan pasti keluar. Begitu juga dengan orang Kristen ketika jatuh dalam dosa, dia langsung sadar dosanya. Dan dia akan keluar dari dosa. Dia tidak akan nyaman dengan dosa itu. Bahkan dosa itu dianggap sebagai kejijikan. Nah, kira-kira begitu, Bu. Terima kasih, Bu Fang. Menjawab ya, Bu? Iya, jawab. Makasih Kak Firman untuk sharing tentang keselamatan ini memang perlu juga ya. Termasuk dalam juga sih. Thank you. Terima kasih. Maka Injililah, bawalah Yesus di keluarga kita ya, di orang tua kita ya. Bahkan penatua di gereja, majelis gereja itu kadang-kadang mereka belum yakin masuk surga. Karena apa? Karena mereka tidak tahu tentang pengorbanan Yesus. Ya. Cuma saya Belum ada tahu tentang pertanyaan gitu ya Kak ya, Firman. apa itu, Bu? Tadi saya lihat eh kadang-kadang saya merasa gagal tuh mengasihi Tuhan ya gitu. Em, saya kadang-kadang gagal gitu ya mengasihi Tuhan. Tapi saya tadi ada lihat satu cuplikan dari Rick Warren gitu. Dia bilang gini, kasih tuh gimana caranya ya, ya kita itu bisa berubah gitu ya. Kita berubah itu bukan karena Oke, perbuat Bu Irma. perbuatan. Eh, Hmm. tapi kita harus mengerti kasih Tuhan itu, ya itu ketika kita sudah mengerti kasih Tuhan,
apa ya dia bilang di dalam bahasa Inggrisnya sih sebentar dia tadi ngomongnya hmm, bentar ya. Em, ya, dia bilang gini, saya gagal, maksudnya tidak cukup bisa mengasihi Tuhan gitu ya. Kadang-kadang saya juga kadang merasa gagal, kayaknya saya gagal gitu mengasihi Tuhan gitu ya. Tapi dia gimana ya caranya ya kita itu bisa eh, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa gitu ya, sehingga hidup kita itu bisa berubah gitu. Oh, saya pengen tanya aja sama Kak Firman, gimana tuh? Yang pertama, kita bergantung pada pertolongan Roh Kudus, Bu. Jadi kita itu mengasihi Tuhan itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh namanya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah penyerahan diri kita setiap hari melalui doa, perenungan firman Tuhan, melalui disiplin-disiplin rohani. Tapi disiplin rohani itu nggak cukup. Kita butuh namanya pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguatkan kita untuk itu. Hanya memang kegagalan kita adalah penyerahan diri kita, disiplin kita, kemauan kita sebenarnya yang kurang. Roh Kudus hendak menolong kita, tapi kadang-kadang hati kita keraskan daripada suara Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa menjalani hari kita dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, kasihnya Tuhan itu dalam kita melalui pertolongan Roh Kudus. Makanya kita perlu menyerahkan diri, meminta pertolongan Roh Kudus melalui anugerahnya. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Baiklah, kedepannya kita akan jumpa lagi ya. Silakan disimpan untuk pertanyaan selanjutnya ke depan. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10, besok kita akan ada kegiatan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Dewi, apa pokok doanya Ibu Dewi? Banyak, Kak. Banyak, luar biasa. Justru karena itu harus kita doakan. Ya, terima kasih malam hari ini buat pencerahan firman-Nya. Memang itu adalah dasar kekristenan ya. Memang harus diulang-ulang, tidak cukup hanya sekali, tapi harus berkali-kali sampai itu apa ya, di luar kepala gitu ya. Jadi kita kan udah libur lama tuh dari Desember, Januari ya sampai sekarang. Nah, jadi bersyukur kita diingatkan kembali. Jadi ketika ditanya, kita jawabnya bisa tegas, lantang gitu ya, bahwa inilah jadi nggak bersyukur gitu ya kita sebagai mendapat pengajaran akan dasar kekristenan gini. Seperti yang kakak bilang tadi, banyak orang yang masih ragu-ragu loh untuk keselamatan walaupun dia sudah Kristen gitu ya. Dari saudara sebelah kita aja contohnya tidak sebut nama atau merek, mereka nggak percaya kalau ditanya masuk surga nggak? Ya nggak tahu, lihat nanti. Kita kan semuanya belum tahu. Padahal dipercaya Tuhan Yesus gitu kan. Kan itu tergantung kitanya bagaimana, baik nggak gitu kan. Jadi masih perbuatan baik itu dimasukkan gitu ya. Jadi bersyukur ya, berdoa untuk pertumbuhan kita semua dan teman-teman yang sudah lama tidak hadir supaya hadir kembali. Yang